Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Fasalatullahi wa ra'ufir rahim. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana ya Rahmanu ya Rahim, irhamna wa la tu'adzibna fi hadhihi ad-dunya wa ba'da al-mamat, wansurna ya Rabbana wa la takhadhulna, wa akrimna ya Rabbana wa la tuhinna, wa athirna wa la tustir alaina innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atika wa ala tarki ma'siyatika wa taqabbal ya Rabbana minna salihal a'mal. Ya Karim, Ya Karim, Ya Jawad, Ya Rahim, ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati Habibika Sayyidina Muhammad Ar-Rahim. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para berindu kasih sayang Allah yang senantiasa mengharap ridho Allah, pecinta majelis ilmu, semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala seperti mengumpulkan kita seperti ini, kelak mengumpulkan kembali kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertemuan nanti mukaddimahnya adalah hari ini. Kita bertemu di tempat mulia, tempat untuk menuntut ilmu. Bahkan tempat ini digelari oleh Nabi dengan gelar taman surga. Yang biasa bermain di taman surga, ia akan bisa menikmati surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang sudah biasa hadir ke tempat ini atau tempat seperti ini, senantiasa hadirkan di hati kepada Allah, karena ini adalah pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pilihan dari Allah. Kalau Allah tidak menghendaki kemuliaan kepada kita saat ini, Allah bisa merubah hati kita sehingga dalam keadaan yang tidak punya kesibukan pun tidak akan mampu untuk menghadiri tempat seperti ini. Begitu sebaliknya, kalau sudah ada taufik Rabbani, Allah menghendaki kemuliaan kepada hamba tersebut, dalam keadaan apapun Allah akan memudahkan hadir ke tempat ini. Dan semoga ini adalah hakikat Allah memilih kita. Hakikat Allah memilih kita. Ada saat ini yang merasakan sakit bisa datang ke tempat ini. Bahkan di rumah ada kesibukan. Bahkan ada orang yang setiap ini. Dan yang orang sudah punya niat seperti itu, kok suatu ketika ternyata tidak bisa menghadiri tempat ini karena uzur, pahalanya pun tetap didapat. Allah akan kirim pahala. Dan kami bisa bersyukur hari ini bisa hadir lagi malam ini. Biarpun kita jam 10 pagi tadi masih berada di Taiwan kita. Jadi perjalanan sekarang kita masih belum sampai ke rumah mampir. Kami deg-degan tadi harus tukar tiket kereta. Semoga tidak bisa terlambat. Semoga tidak terlambat. Alhamdulillah tidak terlambat. Dan ini semua kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Semoga Allah seperti memudahkan ini semuanya. Allah mudahkan jalan kita ke surga Allah. Allah memudahkan kita untuk menjauhi daripada segala kemaksiatan. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Baik, sebelum kita membaca hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, seperti biasa muqaddimahnya kami akan bacakan satu hadis Nabi dari Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga senantiasa kita mendapatkan keberkahan dari Nabi SAW, kedekatan dengan Nabi SAW. Saat ini hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id, an Abi Sa'id, hadis diriwayatkan dari Abi Sa'id. Qala, beliau berkata, sami'tun nabiyya, suatu ketika aku mendengar Nabi Muhammad SAW. Sami'tun nabiyya, aku mendengar Nabi SAW yaqul, bersabda, man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu waj'ahu anin nari sab'ina kharifa. Barang siapa yang berpuasa fi sabilillahi, di jalan Allah, ba'adallahu, maka Allah akan menjauhkan hamba tersebut, wajhahu, wajahnya, tapi yang dimaksud adalah keseluruhannya, anin nari, dari api neraka, sab'ina kharifa, 70 tahun. Artinya dalam jarak yang sangat-sangat jauh sekali. Pernah kita mendengar satu riwayat bahwasanya Imam Abu Daud meriwayatkan satu hadis, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamu ila li'ardin minal dunya lam yajid arfal jannati. Ada kebalikan dari ini hadis, bahwasanya barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya karena Allah, akan tapi menuntut ilmu yang di otak dan di hatinya adalah bagaimana mengumpulkan dunia untuk mendapatkan dunia dengan ilmu tersebut, maka orang tersebut tidak akan bisa mencium bau surga. Sementara bau surga itu akan tercium dalam jarak perjalanan 500 tahun. Ada orang ini, dan memang hadis ini harus kita baca, hadis itu kita baca agar kita dijauhkan dari neraka, didekatkan pada surga. Hari ini kita akan didekatkan kepada surga, dijauhkan dari neraka dulu. Yang jauh dari neraka akan dekat pada surga. Berpuasa, puasa sendiri adalah kemuliaan yang luar biasa. Biasakan dengan berpuasa. Ambil puasa-puasa yang berat. Puasa-puasa berat adalah puasa-puasa yang dikukuhkan. Senin, Kamis, puasa Daud, 6 hari lebaran, puasa Arafah, kemudian Asyura ditambah tanggal 9-nya Tasu'a. Ini adalah puasa-puasa berat. Kemudian kalau bisa tambah hari putih, 13, 14, 15. Ini adalah puasa-puasa hebat, puasa-puasa berat yang pahalanya gede. Puasa Daud sehari puasa, sehari tidak. Puasa Ramadan jelas tidak usah dibicarakan, itu kewajiban. Kita tidak, kalangan ahli iman nggak akan ngomong masalah kewajiban di sini. Ini babnya sunnah, kesunnahan. Dan harus kita yakini bahwa kalau kita melakukan puasa, nah kok semakin berat cara berpuasanya, maka pahalanya semakin gede di hadapan Allah. Siti Aisyah, Rasulullah pernah bersabda kepada Siti Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki, pahalamu sesuai dengan kadar capekmu dalam beribadah itu, wahai Aisyah. Ada orang bekerja keras sambil berpuasa, berlipat ganda. Memang ada kemurahan-kemurahan, urusan fardu, urusan sunat lain, kemurahan urusan wajib. Orang sakit boleh berbuka dan sebagainya. Ini orang normal sehat, bukan masalah kemurahan dari Allah. Akan tapi ini tingkatnya orang mencari kemuliaan. Kalau kemurahan adalah orang yang akan melakukan kewajiban lalu ada uzur.
Kita tidak berbicara tentang kewajiban. Kalau kewajiban babnya tadi ada udzur. Sekarang kita ingin menjadi orang yang mulia. Bekerja termasuk fisabilillah. Bekerja termasuk fisabilillah. Dalam riwayat lain, orang yang mencari nafkah karena fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpuasa dibarengi dengan ibadah yang lain seperti jihad di jalan Allah atau melakukan ketaatan yang lain, mencari nafkah dan sebagainya, maka yang demikian itu akan menjauhkan dirinya dari api neraka. Dijauhkan dari api neraka. Dan ini termasuk himbauan dari Nabi untuk kita itu biasa merangkap ibadah dengan ibadah, sambil berjuang di jalan Allah sambil berpuasa. Maka disitulah kemuliaan seorang hamba, tanda bahasanya dia rindu pahala. Sudah berjuang di jalan Allah, adalah di jalan Allah menuju Allah, ternyata ditumpangi dengan amalan lain yang namanya puasa, menunjukkan bahasanya hamba tersebut rindu ingin segera sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari nafkah, subhanallah, sudah hati-hati halal haram, masih dibarengi dengan berzikir, masih dibarengi dengan berpuasa, masih dibarengi dengan masya Allah, dengan sedekah. Karena apa? Dia ingin cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasakan dengan yang demikian itu, memperbanyak amal dalam satu gerakan. Kalau para salafun saleh membiasakan dengan niat juga. Jadi kecerdasan dalam beramal, kadang pekerjaannya satu tapi niatnya yang banyak. Kadang pekerjaannya satu, niatnya yang banyak. Kalau bahasa kita, sambil nyelam minum air, jangan tanggung. Ini himbauan untuk bagi siapapun yang ingin menggapai kemuliaan. Akan dijauhkan dari api neraka 70 tahun, 70 tahun. Artinya jauh sekali. Soalnya gambaran 70 tahun di sini, sampai ina kharifan, itu maksudnya sangat jauh sekali. Maksudnya sudah enggak masuk neraka kamu gitu. Insya Allah begitu. Jadi kalau benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka ayo biasakan dengan kemuliaan-kemuliaan semacam ini. Kerja seperti apapun, kalau bisa ayo ngambil sunnah-sunnah, puasa sunnah, ya, ibadah-ibadah sunnah tambahan di sela-sela kesibukan kita. Ketahuilah, di saat kita sibuk dengan ibadah, semakin capek dengan itu semuanya, maka ketahuilah Allah pun akan menambah pahala kita dan mengangkat derajat kita. Baik, ini muqaddimahnya. Kemudian kita langsung pada hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke 214. Ibn Athaillah Sakandari dalam hikmah ini beliau mengatakan, la tay'as min qabuli amalin lam tajid fihi wujuda hudhurin farubbama kubila minal amali ma lam tudrik thamratahu ajila. La tay'as, jangan engkau berputus asa, min qabuli amalin, dari diterima amalmu. Selama ini engkau berbuat baik berharap agar diterima oleh Allah, akan tapi ingat, jangan sekali-kali engkau berputus asa akan diterimanya amalmu gara-gara lam tajid fihi wujuda hudurin, hanya karena engkau merasakan tidak ada kekhusyuan di dalam amal tersebut. Farubbama, kadang kubila akan diterima minal amali, dari amal itu, malam tudrik, yang kau tidak akan sadari, tidak engkau rasakan, thamratahu, buahnya, ajilan, di dunia. Kita sering mendengar bahkan dari Allah, firman Allah, misalnya as-salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya salat akan menghentikan kemungkaran. Mungkin ada ayat hadis-hadis fadilah yang melakukan ini akan mendapatkan. Nah, ini paling senang orang yang cari duit biasanya. Salat baca surat Waqiah dapat kaya duit, salat duha duit, baca ini. Amal itu ada buahnya di dunia, yang merupakan itu tanda diterimanya amal tersebut. Amal yang kita lakukan ada tanda kalau amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jika itu zikir, maka dia merasakan ketenangan, ketentraman batin di saat dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia bersedekah ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan. Kalau seorang melakukan sholat akan dimudahkan menjauhi kemaksiatan. Ini buah yang dirasakan di dunia. Ada buah-buah. Jadi buah amal kebaikan yang dilakukan seorang hamba, pernah kami sampaikan sering bahwasanya seorang mukmin yang berbuat di dunia akan diberi oleh Allah di dunia dan juga di akhirat nanti. Berbeda kalau orang kafir berbuat baik. Akan diberikan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat bagi ahli iman. Ibn Athaillah As-Sakandari itu menggiring kita. Sebab ada sebagian orang itu digoda oleh syaitan. Di antaranya ini, berbuat baik selagi tidak ada tanda diterimanya jadi putus asa, lalu tidak berbuat baik. Satu. Yang kedua, contohnya lagi ada orang yang mendengar tentang begitu bahaya yang namanya riak, karena takut riak jadi nggak sedekah. Kacau. Ada orang melakukan sedekah, tetap saja kok tidak berubah. Saya dengar kalau sedekah begini, akhirnya putus asa, nggak sedekah. Yang sudah sholat, ternyata apa? Saya sholat kok masih tetap begini saja. Akhirnya menjadi tidak sholat. Dan ini ada. Dan banyak orang yang digoda oleh iblis seperti ini. Makanya ini loh kecerdasan Ibn Athaillah As-Sakandari. Lihat, ada melihat sebagian manusia itu mungkin bertanya kepada beliau, saya kok masih tetap begini saja Imam? Saya sudah melakukan sholat ini, saya melakukan ijazahnya kiai ini, saya dapat doa ini kok masih saja, saya nyungsep hidup saya. Mungkin ada ngomong gitu. Dan mungkin hari ini pun ada yang berpikiran seperti itu. Dipangkas oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Dah tai'as. Jangan putus asa. Dari amal baik yang sudah engkau lakukan selama ini, jangan kau putus. Biarpun di saat kau beramal ini tidak pernah kau merasakan kekhusyuan di dalam beramal. Dalam hikmah yang dahulu Ibn Athaillah pernah mengatakan, la taqta, atau maknanya seperti la taqta, la tatrukul amal, la tatrukil amala, jangan kau tinggalkan sebuah amalan li'adami al-khudu' li'adabil khuduri, karena tidak ada kekhusyuan. Ibn Athaillah pernah menyampaikan bahwasanya jangan sampai kamu itu tidak la tatrukil dzikra, atau berzikir, maknanya atau zikir. Jangan sampai kau meninggalkan zikir gara-gara tidak bisa khusyuk dalam berzikir. Orang berzikir dengan lidah, ada yang khusyuk dengan hatinya, ada yang lidahnya saja berzikir. Kata Ibn Athaillah As-Sakandari yang membimbing kita perlahan, jangan gara-gara kamu tidak khusyuk lalu kamu tidak mau berzikir. Berzikirlah biarpun tidak khusyuk dalam hatimu. Kenapa? Yang berzikir dengan lidahnya biarpun tidak khusyuk itu lebih bagus daripada sudah tidak zikir dengan lidahnya juga tidak ingat dengan hatinya. Imam Haddad mengingatkan bahwasanya siapapun yang sudah bisa berzikir dengan lidahnya biarpun belum bisa khusyuk, bersyukurlah kepada Allah. Ya Allah, puji syukur kepadamu telah engkau mudahkan lidahku untuk berzikir biarpun hatiku belum khusyuk. Jadi dipangkas, jangan sampai ada keputusasaan dalam beribadah ini. Sehingga orang, saya nggak bisa khusyuk, nggak sholat di sini, nggak khusyuk saya di sini. Kenapa ramai rumah saya, mending nggak sholat? Oh enggak, sholat di rumahmu yang katanya bikin nggak khusyuk itu. Ayo, nggak ada alasan. Keluar sana nggak boleh. Sementara setan masuk dari sana sini. Pengen udah enggak, ditutup oleh Ibn Athaillah sana. Nggak ada alasan. Rumahku ribut terus, anak rame dan sebagainya, baroklan. Nggak ada alasan, tetap beramal baik, tetap sholat, tetap ibadah, nggak khusyuk. Nggak ada masalah. Lebih baik sholat dahulu biarpun belum khusyuk daripada sudah tidak sholat pasti tidak khusyuk. Bagaimana bisa disifati khusyuk nggak ada sholatnya? Nah ini jadi. Ini makanya jangan sampai kita itu tertipu oleh setan. Sama itu tadi, mendengar begitu bahaya nama riya. Riya itu masuk syirik yang tersembunyi. Riya itu dosa, riya itu gini. Aduh. Kalau berbuat baik riya jadi dosa, mending saya tidak usah berbuat baik. Lah ini kan kacau. Ibn Athaillah faham ini, banyak manusia kayak gitu tuh nanti.
Bahkan mungkin ada orang komentari orang lain begitu entengnya, sholat apaan tuh, sudah sholat kok masih nyuri. Nah kan ada orang mau gitu, jangan ngomong gitu. Sholat itu ada keistimewaan, nyuri lain sendiri. Nyuri dosa gede, dosa. Tapi jangan sampai kita rendahkan sholat. Ada orang ngadep ke Rasulullah, innar rajula yakumul laila wa yasriku bin nahar. Ada orang ya Rasulullah malam harinya tuh sholat malam tapi siang harinya nyuri. Dijawab inna sholatahu satanhahu. Suatu ketika sholatnya akan menghentikannya. Jangan dipangkas, jangan dibikin putus asa. Kadang sholat apaan tuh? Sholat masih maling, sholat korupsi. Lebih parah sudah korupsi nggak sholat, itu lebih parah. Lalu bagaimana? Lanjutkan sholatmu. Malingku gimana? Lah itu harus kita cermati, babnya beda. Mencuri adalah haram, itu dolim, itu dosa gini. Jangan dicaci ibadahnya. Kerudungan suka gunjing, kerudung apaan tuh? Biarin dia pakai kerudung. Atau sebaliknya, sholat kayak apapun tapi nggak mau pakai kerudung. Lah ini juga nggak bener. Kita itu kerja aja suka ngolok orang jadinya. Akan tapi kalau kita melihat satu orang rajin sholat, solehah, akhlaknya baik, tidak pakai kerudung, kita berkhusnudzan dan memohon kepada Allah, ya Allah berkat kebaikannya semoga dia segera pakai kerudung, nggak usah dicaci dan diolok. Sebab kadang ada orang, oh dia soleh, baik perilakunya, biarpun nggak pakai kerudung. Atau itu mungkin begini malah, wah nggak pakai kerudung, biarpun sholat kayak apapun dia nggak pakai kerudung. Atau sebaliknya, kerudungan tapi gunjing, kerudungan jelekit ngomongnya. Semoga dengan kerudungnya Allah menjadikan lembut hatinya, menjadikan lembut. Itu pandangan yang baik. Jadi jangan sampai orang itu dipotong, dipangkas, dihentikan dari berbuat baik. Ibn Athaillah mengingatkan, la tai'as, jangan putus asa. Terus beramal biarpun engkau tidak menemukan kekhusyuan. Biarpun belum menemukan buahnya. Farubbama, kadang bahkan banyak sekali. Kubila minal amal, Allah menerima amalmu. Lam tudrik, yang engkau tidak menjangkau, tidak merasakan buahnya ajilan di dunia. Ini adalah martabat tinggi. Ketahuilah bahwasanya kita itu semuanya itu kalau kembali kepada asas ibadah kita itu beribadah karena Allah. Salat pun selalu ngomong lillahi ta'ala. Berarti kita ngaji pun lillahi ta'ala. Kita bersedekah lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Mestinya kalau sudah begitu jangan mengharap imbalan yang Allah berikan di dunia. Cuman Allah itu memberi tanda. Dengan zikirmu kau sejuk tentrem, semakin lembut hatimu, tanda zikirmu diterima. Dengan bersedekah dimudahkan urusan rezekimu, tanda itu semuanya. Itu hanya tanda. Dan di saat tidak ada tanda bukan berarti tidak diterima, sebab hakikat diterima bukan urusan di dunia tapi di akhirat nanti. Yang Allah sudah persiapkan pahala yang berlipat ganda. Allah melipatkan yang pahala yang banyak sekali nanti di akhirat. Bahkan sering kami sampaikan bahwa nanti di surga nanti ada orang menyesal dengan doa-doanya yang dikabul di dunia. Kenapa tidak dikabul di akhirat saja semuanya? Jadi dikabul di dunia itu adalah sayang, ya Allah kenapa diberikan ini? Maksudnya kalau kita lagi merantau, kenapa kok saya belikan, belanjakan waktu di sana, mending duit saya bawa ke akhirat saja, kan gitu loh. Akhirat kan perlu bekal yang banyak. Ini Imam Ibn Athaillah ada sangka dari menutup pintu setan yang akan menjerumuskan hamba-hamba Allah dari beramal baik. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih. Harus kita yakin Allah Maha Kasih. Allah akan nerima amal kita. Terus berprasangka baik kalau Allah akan nerima amal kita. Jangan gara-gara tidak ada tanda. Aku sudah sholat 2 tahun tetap nyungsep. Itu orang nganu nggak sholat kaya raya. Lah ini kan paling bahaya. Dan saya sering dengar kalimat ini. Memang pengkabulan itu di dunia. Ini loh kalau kita hanya mikir pengkabulan dari Allah di dunia, terjerumus dalam ibadahnya. Akan tapi Ibn Athaillah Sakandar mengingatkan pengkabulan adalah bukan ajilan saat di dunia, tapi ajilah nanti di akhirat. Dan pengkabulan nanti di akhirat justru itu yang lebih penting. Sehingga jangan berhenti. Jika engkau melakukan, engkau bersedekah, kok belum digampangkan rezekimu, ketahuilah
Allah akan memberikan kepadamu pahala nanti di akhirat lebih gede, dan itu sangat kamu butuhkan. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan amal kita. Dan dalam kita beramal pun ingat, tidak pantas sebetulnya kita mengharap pemberian dari Allah. Pun demikian kita pun diminta untuk memohon kepada Allah, untuk minta surga. Sebab kita bisa berbuat baik itu karena Allah berikan kemampuan kepada kita untuk berbuat baik. Semua adalah karunia dari Allah. Sehingga kita mengharap thamarah, mengharap buah itu sendiri sebetulnya unik kita. Kalau engkau seorang hamba yang kenal Allah, kenal Tuhanmu, tulus beribadah, ini pangkat tinggi. Lakukan ibadahmu. Cuman bagaimana jika ada seorang beribadah mengharapkan pahala? Bagaimana dengan yang demikian itu? Atau mengharapkan, sering orang bertanya, gimana kalau saya baca surat Waqiah pengen kaya? Gimana? Tetap insya Allah diterima oleh Allah. Hanya itu martabat kelas bawah. Martabat kelas rendah seolah-olah membuat satu amal lalu dia mengharap kepada Allah. Amal ada pahala. Sementara kalau sudah martabat tinggi, dia akan sadar bahwasanya aku melakukan kebaikan, ibadah yang aku lakukan itu karena aku seorang hamba. Bukan karena aku mengharap surga, dan bukan karena aku takut neraka, karena tidak ada hubungannya. Surga neraka adalah makhluk, akan tapi aku beribadah karena aku adalah hamba Allah. Allah memberikan kepada kita surga, memberikan kepada hambanya surga, dan semoga kita mendapatkannya adalah karunia Allah, bukan karena amal kita. Dalam hadis sahih Imam Bukhari meriwayatkan, la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu, tidak akan memasukkan ke surga, tidak akan memasukkan salah satu dari kalian ke surga amalnya. Jadi amal tidak akan masukkan kalian ke surga. Sampai sahabat Nabi berkata, wala anta ya Rasulullah, iya termasuk saya, amalku tidak akan memasukkanku ke surga kecuali karena Allah telah meliputiku dengan rahmatku, aku masuk surga. Jadi masuk surganya seorang hamba karena kasih sayang dan rahmat Allah. Nabi Muhammad masuk surga, dan Nabi Muhammad ahli surga, dan Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi ingat, masuk surganya Nabi Muhammad bukan karena amalnya. Ada sebagian orang yang salah paham, dipikir Nabi Muhammad bukan ahli surga, dan tidak, ini adalah kesalahpahaman dalam memahami teks hadis. Nabi Muhammad asli surga, pasti masuk surga, jaminan Nabi Muhammad masuk surga. Cuman masuk surganya, lihat Nabi jelaskan, bukan karena amalku. Karena apa? Allah berkenan, Allah memilih. Dan kita pun demikian, kalau kita masuk surga bukan karena amal kita yang kita bangun selama ini, karena Allah pilih. Ada satu hamba Allah yang kepleset, semoga Allah mengampuni, mengatakan Nabi Muhammad tidak jaminan surga, karena dia salah paham memahami teks. Sebab Nabi Muhammad dalam hadis ini bukan berbicara bahwasanya Nabi Muhammad bukan masuk surga. Nabi Muhammad menjelaskan amal tidak menghantarkanmu ke surga. Engkau tidak akan dimasukkan ke surga karena amalmu, tapi engkau masuk surga karena karunia Allah. Masuk surga karena karunia Allah, rahmat Allah. Dan Nabi Muhammad pun masuk surga karena karunia Allah, bukan karena amalnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad adalah ahli surga. Cuman masuk surganya dengan apa? Bukan dengan amal Nabi, akan tapi Nabi Muhammad masuk surga karena dipilih oleh Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya namanya manusia ada kepleset salah. Dan sebaiknya bagi siapapun yang salah segera sadar, karena bunyinya apa? Tidak akan memasukkan ke surga adalah amalmu. Maknanya apa? Tidak boleh seseorang itu berbangga dengan amalnya, lalu aku dapat jaminan surga, tidak. Nabi pun berkata, bukan amalku yang masukkan surga, aku ahli surga, aku adalah paling mulia yang surga, aku pasti masuk surga. Tapi aku masuk surga bukan karena amalku, tapi karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seorang hamba itu faham dirinya seorang hamba, tidak mikir surga dan neraka. Tetapi Nabi pun mengajarkan agar kita minta, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ngajari kita berdoa kepada ya Allah, nas'alukal jannah, aku minta kepadamu surga ya Allah, karena tempat keridhaan Allah. Wa na'udzubika minan nar, dan jauhkan dari api neraka karena itu tempat murkanya Allah. Kita diminta. Akan tapi jangan sampai kita itu kalau melakukan kebaikan semata-mata apa? Ya Allah berikan kepadaku surga. Allah yang berkenan. Lah kok kita itu menuntut, itu unik. Kita buat contoh.
Ada satu orang fakir, cuman dia tidak mau minta-minta. Ya dia jual apa saja bisa jual, yang penting saya tidak minta. Mangga kecut. Mangga kecut. 1 kilo di pinggir jalan, fakir. Ada orang kaya lewat, hatinya lembut dan dia adalah orang yang sangat baik. Lihat orang fakir ini, ya Allah, orang fakir mulia. Pantang untuk minta. Sehingga dia berjualan, mangganya sekilo. Oh, mangga gedong saja harganya 20.000. Mangga sekilo, ini dijual juga 20.000. Akhirnya orang kaya itu ngelihat, tapi yang namanya orang jualan dagangan terserah. Ditawar. Saya beli 500.000 gimana? Saya beli 500, saya kasih duit 500.000, saya ambil sekilo. Bahlul-bahlulnya orang itu sadar enggak kalau ini adalah pura-pura beli? Sebetulnya dia mau bersedekah. Apakah pantas setelah itu apa? Memang barang saya layak kok beli seperti itu, karena ini orang gila dia. Dia ngerti, lihat. Sama seperti kita ini. Sudah tahu yang ngasih tenaga Allah, yang ngasih keinginan Allah, yang ngasih kemauan Allah, tapi bilang, ya Allah, mana pahalaku ya Allah? Aku sudah berbuat baik ya Allah. Siapa yang bisa menjadikan kau bisa berbuat baik? Allah. Maka seorang hamba yang sudah sadar makna ini, dia akan berbuat baik, sudah berbuat baik tanpa harus mengharap pemberian dari Allah. Makanya yang diinginkan oleh Ibn Athaillah Sakandari, berbuatlah baik, jangan melihat tanda-tanda pengkabulan di dunia. Sudah. Yang penting kau nanti di akhirat sudah. Sehingga bisa istiqomah. Yang baca waqiahnya terus, duhaan terus, sholatnya terus, bukan hanya nunggu duit. Saya ngaji 6 tahun masih kayak begini, tabungannya nanti di akhirat. Ini yang perlu dibangun oleh Ibn Athaillah Sakandari. Jangan sampai kita itu tertipu setan dahsyat menipunya. Allah yang memberikan kepada kita kemudahan untuk ngaji, bersedekah, sholat, puasa. Maka apakah pantas setelah itu aku berkata, ya Allah, aku sudah bisa berpuasa, maka berikan pahala kepadaku. Sampai Allah bahasa Agarat. Allah pun kepada hambanya nawarkan, siapa yang meminjamkan kepadaku? Minjamkan. Kalau meminjamkan kepadaku hartanya, maka akan aku lipat gandakan. Allah minjam kepada kita, wong yang ngasih kita Allah. Yang memberi kita kepada Allah, itu adalah kasih sayang Allah. Padahal milik Allah dinisbatkan kepada kita. Ya, kita perlu banyak buat contoh. Beginilah yang kadang sering terjadi kepada seorang hamba. Kalau sudah bisa berbuat itu seolah-olah sudah harus mendapatkan begini. Sampai tertipu nanti mencari keramat. Ini derajatnya aneh lagi ini. Pengen keramat. Lah kalau orang membaca surat Waqiah, kemudian biar mendapatkan rizki, itu masih lumayan derajatnya. Ada orang puasa baca wirid bisa terbang biar dianggap wali. Ini kan kacaunya manusia ini. Lebih parah lagi ini manusia. Minta keramat biar bisa aneh-aneh. Biar orang memandang dia. Kalau ada orang baca surat Waqiah biar kaya, karena apa? Pengen cukup rizkinya, keluarganya. Ya kan begitu. Sholat duha pengen rizkinya cukup. Tapi ini ada orang aneh belajar ilmu keramat ini. Ilmu anak-aneh puasa nggak tidur macam-macam. Pokoknya biar saya nanti bisa begini, orang ketep keluar duit. Apel macam-macam, wah ini biar orang kagum kepadaku. Aneh bener nih manusia. Ibn Athaillah Sakandari jauhkan kita di hal yang demikian itu. Bahkan seandainya tidak ada alamat yang ketemukan pada dirimu, engkau sholat terus, sholat ternyata masih belum khusyuk, engkau melakukan zikir belum tentram hatimu, engkau membaca macam-macam ternyata belum berubah kehidupanmu, engkau melakukan ibadah ternyata sholatmu cuma belum menghentikan kemaksiatanmu, jangan berhenti beribadah. Sebab apa? Imbalanmu bukan sekat ini, nanti di akhirat yang paling penting. Menyadarkan makna ini penting. Dan sering berapa kali di majelis sering bertanya, ada orang bertanya saya begini, bahkan ada suatu ketika yang ngomong dengan bahasa yang subhanallah sebetulnya mengeluarkan dari imannya. Saya sholat saya masih terus kayak begini, itu tetangga saya nggak pernah sholat ternyata rezekinya banyak. Nah gini, berarti
keimanannya tidak ada, musnah, tidak faham hikmah ini. Maka malam ini kita dicambuk oleh bin Athaillah Sakandari yang sudah beribadah, melakukan banyak amal, ternyata kok buahnya belum terlihat di dunia. Bukan berarti itu amalmu tidak dikabul oleh Allah, akan tapi Allah akan simpan nanti di akhirat. Dan kita masih ingat bahwasanya pembahasan masalah doa yang pernah kami sampaikan, doa yang dipanjatkan seorang hamba itu ada 3 macam. Kalau Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, kalau engkau memohon kepadaku akan aku kabul. Kalau sudah janji Allah, Allah tidak pernah ingkar janji, asalkan kita memenuhi syaratnya berdoa. Berdoa merasakan diri kita adalah seorang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sadar di saat doa. Permasalahannya itu kita sering berdoa enggak sadar. Doa apaan tuh? Wong kita ngomong sama abah kita saja kalau minta duit, kalau enggak ngadep wajah kita, kita bakal ditempeleng mungkin ya. Kita kepada Allah, Allahumma ya Allah. Mana kesadaran kita? Kita menghadap kepada Allah, kekhusyuan kita minta kepada Allah dengan syarat-syarat sebagai seorang doa. Doa itu adalah meminta, menyatakan diri kita adalah orang yang butuh kepada Allah. Kalau kita sudah memenuhi syarat-syarat doa seperti yang kita hadirkan dalam kajian agar doa dikabul Allah, memenuhi syarat doa, syaratnya merasa diri kita seorang hamba yang butuh kepada Allah dan hanya Allah yang memberi. Kemudian kita juga memenuhi syarat-syarat dengan makanan yang halal, minuman yang halal, baju yang halal dan seterusnya. Ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilha, Allahumma ya Allah, 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 Allah akan kabul. Tapi ingat, pengkabulan ada 3 macam. Yang pertama, ada yang dikabul langsung oleh Allah seperti yang diinginkannya. Minta merah dikasih merah. Akan tapi kadang yang kedua, Allah beri yang lebih bagus lagi. Cuman karena kebodohan seorang hamba, mintanya merah terus padahal dia butuh yang hijau. Kadang kita seperti itu, mintanya rezeki tok. Sampai jarang minta jantung sehat ya. Jarang minta jauh dari, jangan, kita mintanya duit tok. Pernah minta, ya Allah jauhkan anak-anakku dari muntaber, jauhkan dari demam berdarah, jauhkan ini. Allah Maha tahu tentang kebutuhan hambanya, dan ini hamba yang dicintainya. Dia mintanya duit terus, tidak aku kasih duit, aku ganti dengan kesehatan, aku ganti dengan kebahagiaan, aku diganti oleh Allah. Sehingga kelihatannya tidak dikabul, tapi sebenarnya dikabul. Yang pernah kami jabarkan dalam kisah Sayyidah Maryam panjang lebar. Ibunya Siti Maryam doa pengen punya anak laki-laki, ternyata keluar seorang perempuan. Tapi perempuan bukan berarti tidak dikabul doanya Hannah, tapi perempuan yang namanya Siti Maryam hebat mengalahkan laki-laki. Bahkan setelah itu Siti Maryam melahirkan seorang laki-laki. Loh, padahal doanya ini nadzatu laka ma fi batni muharrara. Aku minta ya Allah kepadamu anak yang bebas untuk beribadah, laki-laki. Tapi dikasih perempuan. Apakah Siti Hannah tidak dikabul doanya? Dikabul. Cuman oleh Allah dalam bentuk yang beda. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Tidak ditampakkan pengabulannya di dunia, akan tapi Allah tabungkan nanti di akhirat. Dan itu yang paling disenangi oleh ahli iman. Bahkan setelah melihat amalnya, doanya di akhirat, amalnya di akhirat, itu mereka menyesal. Bukan penyesalan sesungguhnya, akan tapi apa? Berandai-andai, seandainya doaku dulu hanya dikabul di akhirat, alangkah senangnya aku, tidak usah dikabul di dunia. Seandainya amalku dulu tidak usah diberikan pahalanya di dunia, alangkah indahnya. Dan begitulah keindahan yang sesungguhnya adalah keindahan di akhirat nanti. Baik, ini saja insyaallah. Maka ingat, yang sudah berbuat baik, teruskan kebaikanmu. Ada pun kemaksiatan babnya lain. Dan jangan memandang orang dengan sebelah mata. Lihat, kalau dia ada orang berbuat baik, akan tapi kok masih maksiat, berprasangka baik, semoga dengan kebaikannya maksiatnya berhenti. Jangan langsung dimentahkan, wah sholat apaan, biarpun sholat banyak tapi ternyata masih, oh nggak bisa. Jangan seperti puasa tok tapi nyelekit ngomongnya. Kita doain semoga berkat puasanya ngomongnya jadi lembut. Memang ada hadis Nabi, seorang perempuan kerjaannya puasa, malam harinya ibadah, tapi nyelekit masuk neraka. Itu bab lain pembahasannya. Akan tapi ketahuilah, siapapun yang sudah berbuat baik, jangan berputus asa gara-gara kebaikannya itu tidak membuahkan hasil di dunia, tidak merubah. Jangan sampai ngomong kepada orang ngaji setiap hari masih saja begitu di rumahnya, nyelekit ngomong sama suami. Masih lumayan dia mau ngaji, kalau ngaji gimana nanti kan gitu. Agar tapi ingat, ini babnya beda. Janganlah nyelekit sama suami, nyelekit enggak enak. Jangan kasar sama istri, babnya pendidikan lain itu. Sebab ada dosa-dosa yang menghabiskan amal baik. Baik, ini saja insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan
kepada kita buah amal, tanda buah amal di dunia, dan juga Allah memberikan buah amal nanti di akhirat. Dan semoga Allah menerima amal kita, dan semoga Allah menjadikan kita ahli istiqomah, tidak pernah terputus, tidak pernah terhenti beribadah karena apapun, terus dan terus kita bisa meningkatkan ibadah kita menghadap kepada Allah hingga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab.